qadar mafqud. Wal adamu kehancuran, wal adamu dan adam mamqutun dan dibenci fi sifati di dalam sifat-sifat. Fa kamal wujud sempurna wujud kama ana mamqutun sebagaimana kamalul wujud itu adalah dibenci fi asli dzati dalam asalnya zat. Wa wujudu sifatil kamal dan wujudnya sifat kesempurnaan pun cintai kama anna dawama asil wujud sebagaimana kekalnya asalnya wujud mahbubun adalah dicintai. Ini keliru ini. Wa kamal wujud kama huwa mahbub fi asli zat wa wujud sifatil kamal mahbub. Bukan mamkut ini, mahbub ini. Ya, bukan mamkut itu, ya, keliru itu. Wa kamal wujud sempurnanya wujud kama huwa kama anahu sebagaimana kamal wujud itu mahbubun adalah dicintai fi asli dzati dalam asalnya zat. Wa wujudu sifatil kamal dan wujudnya sifat kesempurnaan mahbubun adalah dicintai kama anadamu asal wujud sebagaimana kekalnya asalnya wujud mahbubun adalah dicintai. Wahdi ini khurizatun adalah merupakan sifat yang tetap fitibai dalam wataknya manusia bihukmi sunnatillah dengan keputusan sunnatullah walang tajadil sunnatillahi tabdila. Allah subhanahu. Jadi untuk memahami masalah cinta kepada Allah itu pertama kali Imam Ghazali menjelaskan cinta itu apa tuh sebetulnya itu. Cinta itu maksudnya adalah dalam hati itu ada kecenderungan kepada perkara yang sesuai, itu namanya itu cinta. Jadi cinta itu dalam hati itu ada kecenderungan, ada kecondongan kepada sesuatu yang sesuai. Dan tidak ada perkara yang lebih sesuai bagi manusia melebihi dirinya sendiri. Maka sudah menjadi watak manusia itu mencintai dirinya sendiri. Mencintai dirinya itu bagaimana? Mencintai wujudnya, mencintai kehidupannya ini. Maka manusia itu sangat benci kepada kematian. Karena apa? Kematian itu bertentangan dengan wujudnya. Nah, enggak ada orang yang suka dengan kematian itu, enggak ada. Kalau ada orang suka mati, ingin mati, itu gara-gara karena dia hidupnya mengalami kesusahan. Maka dia itu ingin mati itu bukanlah karena mati itu adalah sesuai dengan dirinya, karena mati itu dia anggap akan menyelamatkan dia dari kesusahan hidup. Jadi sebetulnya dia ingin mati itu karena cinta sama dirinya sendiri juga, karena dia tidak tahan menderita dalam kehidupan itu. Ya enggak? Nah, orang sumpek judak agaknya mati aku ngene iki. Kalau orang kok suka mati gimana? Padahal mati itu kan hilangnya dirinya. Dia suka mati bukan karena mati itu menyenangkan dia, tapi karena dianggap mati itu akan menyelamatkan dia dari kesusahannya. Begitu juga ini wujud ini. Orang itu cinta pada wujudnya, pada dirinya sendiri, otomatis juga cinta kepada kesempurnaan dirinya sendiri. Dia ingin dirinya itu sempurna. Karena sempurna itu adalah bagian dari wujud. Dan kekurangan itu adalah adam. Umpamanya itu orang itu buta gitu. Sebetulnya apa tuh?
Buta itu adalah ngadamnya penglihatan, tuli itu adalah ngadamnya pendengaran. Maka dari itu orang itu tidak suka dengan buta, tidak suka dengan tuli, karena suka dan buta dan tuli itu ngadam, bertentangan dengan kamalul wujud, dengan kesempurnaan wujudnya. Ya, orang itu cinta kepada wujudnya sendiri, otomatis cinta pada kesempurnaan wujudnya sendiri, dan cinta kepada kesempurnaan sifat-sifat wujudnya itu sendiri. Semua orang ini walan tajida li sunnati la tabdila, walan tajida li sunnati tabdila. Enggak ada orang yang tidak begitu, enggak ada. Kecuali orang enggak waras saja. Paham pembahasan ini maksudnya? Faidan, maka bila penjelasan yang tersebut adalah mahbubul awal, perkara yang dicintai yang pertama, lil insani bagi manusia, dzatu adalah zatnya manusia itu sendiri. Tsumma salamatu a'dha'i, itu kemudian keselamatan anggota tubuhnya. Tsumma maluhu, kemudian hartanya, wa waladu dan anaknya, wa ashiratu dan keluarganya, wa asdiqahu dan teman-temannya. Fal a'dha'u, maka anggota tubuh mahbubatun adalah dicintai. Wa salamatu dan keselamatannya matlubatun dicari bagi manusia. Li'anna kamal wujud, karena sempurna wujud. Wa dawamal wujud dan kekalnya wujud, mauqufun adalah digantungkan alaiha, atas a'dha. Wal ma'dha, dan yaitu a'dha itu. Wal malu, harta benda mahbubun dicintai, li'annahu sesungguhnya aidon juga alatun, harta itu adalah bukan alat fi dawamul wujud, di dalam kekalnya wujudnya manusia, wa kamali dan sempurnanya wujud, wa kadza sairu asbab dan begitu juga semua asbab. Fal insan, maka manusia yuhibbu hadhil asya, mencintai perkara-perkara ini, la li ayaniha, bukan karena zatnya perkara-perkara itu, bal diribati hadhihi, tetapi karena ada hubungan kepentingannya fi dawam wujud, di dalam kekalnya wujud, wa kamali dan sempurnanya wujud, biha dengan hadhil asya. Hatta innahu, hingga sesungguhnya manusia itu la yuhibbu waladahu, sungguh dia mencintai anaknya, wa in kana la yanalu min hadhun, wa in kana bila, walaupun ada manusia itu la yanalu tidak mengenainya, minu dari anaknya itu hadhun, bagian apapun. Fal yatahammalul masyak, bahkan manusia itu menanggung kesusah payahan diajri karena anaknya. Li'annahu, kenapa kok mau? Li'annahu, karena anak itu yakhlufuhu, akan menggantikannya fil wujudi, di dalam wujudnya manusia, wujudnya ayahnya atau ibunya, ba'da adami, setelah adamnya. Fayakunu, maka adalah fi baqa'i nasri, dalam tetapnya anak keturunannya, naum baqa'in, satu macam kehidupan, lahu bagi orang itu, wali farati hubbi, dan karena sangatnya cintanya dia, li baqai nafsi, kepada kekalnya dirinya, yuhibbu dia menyukai baqa aman, kekalnya orang, huwa yang orang itu, qaimun maqamahu, yang menempati tempatnya, yaitu anaknya. Wa kana seolah-olah orang itu qaim maqamahu, susun adalah bagian dari orang itu. Lama ajaza, ketika dia telah lemah, nganit tomai, untuk berharap fi baqai nafsi, di dalam kekalnya dirinya, abadan selamanya. Jadi kenapa orang itu mencintai anaknya? Kenapa? Padahal itu dia, anaknya itu tidak bermanfaat sedikit untuk dirinya, tapi dia susah payah untuk anaknya siap. Kenapa? Itu sebetulnya itu tanpa disadari, itu sebetulnya karena mencintai dirinya sendiri juga. Karena anak itu kan bagian dari dia. Maka bila anaknya itu masih hidup, maka seolah-olah dia itu masih hidup. Karena anak itu bagian dari dia. Karena kecintanya pada dirinya sendirilah dia mencintai anak itu. Walaupun dohirnya dia tidak mendapatkan manfaat dengan anaknya itu, tapi sebetulnya itu ada.
Karena itu anak itu akan meneruskan dirinya. Ya, ringkasnya itu kecintaan-kecintaan itu semua kembali kepada mencintai dirinya sendiri gitu loh, maksudnya itu kebanyakan itu. Naam betul lau khuyra suwabmuha, dia disuruh milih baina qatli, antara membunuh dirinya sendiri, qatli waladihi, dan membunuh anaknya. Wa kana tab'uhu baqiyan, dan adalah watak dia itu bagian masih tetap ala idali, atas kenormalannya, athara, maka dia akan memilih baqa nafsi, hidupnya dirinya sendiri, ala baqa waladihi, atas hidupnya anaknya. Liana baqa waladihi, karena hidupnya anaknya, yusbihu baqahu, adalah menyerupai hidupnya sendiri, min wajin, dari satu arah, walaysa, dan tidaklah kehidupan anaknya, wa baqa'ahul muhaqqaq, adalah kehidupan dia al muhaqqaq, yang sudah nyata. Jadi orang itu mencintai anaknya karena dia mencintai dirinya, karena anak itu dianggap bagian dari dirinya. Mencintai hartanya kenapa? Karena harta itu juga perasaannya itu akan menyempurnakan dirinya, memudahkan dirinya. Sebenarnya dicintai itu dirinya sendiri itu sebetulnya itu. Maka kalau orang itu masih normal, kok disuruh yang dibunuh kamu apa anaknya, maka yang dipilih akan anak saya yang dibunuh, biar saya hidup. Itu kalau masih normal lah. Kalau sudah lagi stres lain lagi itu. Maka diceritakan ketika itu tsunami, ya, ketika tsunami itu orang bawa anaknya, terus air itu naik. Ketika air naik, sudah anaknya masih tinggi kan, naik, dia sudah nggak mampu, anaknya dibuang, dia apa itu naik ke tempat yang lebih tinggi, anaknya nggak dibawa lagi, dibuang anaknya. Yaitu kalau watak manusia itu masih normal. Jadi yang paling dicintai oleh manusia itu siapa? Dirinya sendiri. Ini pembahasan ilmu jiwa ini belum pembahasan mahabbatullah, ini baru pembahasan watak manusia itu begitu, supaya kita ini tahu sebetulnya itu kita ini ya, mencintai orang, mencintai umat, itu sebetulnya kamu ini mencintai diri kamu sendiri toh sebetulnya. Karena dengan mencintai orang itu kamu dapat manfaat, ya, baik manfaat agama maupun manfaat dunia. Manfaat agama ya kamu dapat pahala. Kan sebenarnya kamu ingin kebaikan untuk diri kamu sendiri sebetulnya itu. Manfaat dunia ya kamu dapat juga, karena dengan kamu memikirkan umat, akhirnya orang-orang memikirkan kamu, gitu. Akhirnya kamu dimuliakan di mana-mana. Jadi sebetulnya yang kamu cintai diri kamu sendiri sebetulnya. Jadi orang itu bukan berbuat untuk orang itu nggak ada sebenarnya, ya untuk dirinya sendiri itu sebetulnya. Cuman kadang-kadang tidak disadari kalau itu sebetulnya untuk saya ini berbuat untuk kepentingan umat. Nah, umat sopo, ya kan, ya awakmu dhewe-dhewe. Ya. Kenapa orang itu melebihkan dirinya sendiri daripada anaknya? Nah, kenapa? Karena anaknya itu wujudnya anaknya menyerupai wujudnya dirinya sendiri, tapi walaysa huwa baqa'ul muhaqqaq. Tapi itu bukan dirinya sendiri, anaknya itu hanya menyerupai, maka masih dipentingkan anaknya. Dipentingkan dirinya, bukan dipentingkan anaknya, dipentingkan anaknya. Dipentingkan dirinya. Itu sudah fitrahnya manusia. Di dokter pun begitu, di kedokteran itu kalau ada orang hamil, menurut dokter itu yang nanti kalau melahirkan berbahaya, ibunya akan mati, maka anaknya yang dioperasi, dikeluarkan, dibuang. Iya, bukan ibunya yang dibunuh biar anaknya hidup, bukan. Anaknya yang dibunuh supaya ibunya hidup. Itu sudah
fitrahnya manusia yang mu'tadil. Kalau yang tidak mu'tadil, tidak normal, lain lagi. Wa kadzal yaqubu begitu juga cintanya li aqarib pada kerabat-kerabatnya wa ashirati dan keluarganya. Yarju ila hubbi li kamal nafsi adalah kembali kepada kecintaannya untuk kesempurnaan dirinya sendiri. Fa innahu sesungguhnya orang itu yara nafsahu melihat dirinya katsiran menjadi banyak bihim sebab keluarganya dan kerabatnya. Qawiyan kuat bisa dengan sebab mereka mutajammilan dan dia merasa berhias bikamalim dengan kesempurnaan mereka. Banyak asyirat sesungguhnya keluarga wal malah harta wal asbab al kharijata dan sebab-sebab yang luar dari diri seseorang kal janahil mukammili adalah seperti sayap yang menyempurnakan lil insani bagi manusia. Wa kamal wujud dan sempurnanya wujud wa dawamuhu dan kekalnya wujud mahbubun ditami adalah dicintai dengan asli wataknya manusia la mahamalta secara mesti. Faidan bila keterangan yang telah tersebut al mahbubul awal perkara yang dicintai yang pertama inda kulli hayyin menurut setiap orang yang perkara yang hidup dzatuhu adalah zatnya wa kamul dzati dan kesempurnaan zatnya wa damu dzalika dan kekalnya yang demikian itu kullu semuanya wal makruhu yang dibenci indahu menurut manusia menurut setiap yang hidup itu dalika sebaliknya yang demikian itu. Pada awal sebab ini adalah awalnya sebab-sebab. Ini nanti akhirnya digunakan Imam Ghazali untuk bagaimana mencintai Allah. Ya. Karena kamu perlu harta, kamu perlu ini. Sebetulnya yang paling kamu perlukan itu Allah sebetulnya. Ya. Untuk apa tuh kamu cinta anak, cinta istri, cinta ini? Untuk menyempurnakan diri kamu tuh. Nek bolone akeh rumangsa menang, ya ta. Nek awake ganteng rumangsa. Ya, kita perlu macam-macam perkara ini karena untuk menyempurnakan diri kita sendiri. Sedangkan keperluan kita yang sebenarnya itu loh kepada Allah. Dalam supaya diri kita ini bisa mulia itu hanya Allah yang bisa sebetulnya. Maka kalau orang itu mencintai dirinya sendiri akhirnya mesti mencintai Allah. Hajat dia yang sebenarnya itu kepada Allah. Maunya itu mau bicara begitu, tapi ini kita ini diajak berpikir bertahap-tahap. Jadi mencintai Allah itu bukanlah perkara yang sangat aneh, itu bukan. Justru sebaliknya, tidak mencintai Allah itu yang aneh. Tapi karena kejahilan kebanyakan manusia sehingga mencintai Allah itu dianggap perkara yang aneh. Kalau mencintai benda-benda tidak aneh. Padahal benda-benda itu loh tidak ada tanpa Allah. Bagaimana? Asbabusani sebab yang kedua al-ihsanu adalah perbuatan baik. Fa innal insana sesungguhnya manusia abdul ihsan adalah abdul ihsan. Budaknya perbuatan baik, maksudnya siapa sih yang berbuat baik pada seseorang, maka dia akan dicintai pada orang itu. Wa qad jubila dan telah dijadikan berwatak al-qulubu seluruh hati ala hubbi man ahsana ilaiha untuk mencintai orang yang berbuat baik kepadanya. Wa bughdhu man asaila dan benci kepada orang yang berbuat jahat kepadanya. Ini sudah watak. Jadi untuk menundukkan manusia itu mudah saja. Kamu berbuat baik aja sama mereka. Nanti lama-lama mesti senang sama kamu. Kalau orang itu orang normal, ya. Nah, kalau orang gila beda lain lagi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma la taj'al li fajirin alayya dan fayuhibbahu qalbi. Allahumma ya Allah la taj'al janganlah engkau jadikan li fajirin bagi orang yang jahat alayya kepada aku yadan satu jasa fayuhibbahu maka akibatnya mencintainya qalbi hatiku. Isyaratun ada satu isyarat ila anna hubbal qalbi bahwa saya cintanya hati lil muhsini kepada orang yang berbuat baik ittirarun adalah tanpa bisa dielakkan la yustata'u tamu tidak mampu ditolak. Wa wajibilatun wa fitratun adalah merupakan watak dan fitrah la sabila ila taghiriha
tidak ada jalan untuk merubahnya. Wabi ada sebab, karena sebab inilah qad yuhibbul insan, terkadang menyintai al-insanu manusia al-aznabiyya, orang lain, alladzi la qarabata bainahu wa bainahu, yang tidak ada kekerabatan antara dia dan dia, wala alaqata, tidak ada hubungan. Wa ada yang demikian itu idza huqiqa, bila diteliti, raja'a, maka dia akan kembali ila sababil awal, kepada sebab yang pertama. Fa'inal muhsina, sesungguhnya orang yang berbuat baik, Fa'inal muhsina, sesungguhnya orang yang berbuat baik, man adalah orang amadda yang dia membantu bil mali dengan harta, wal ma'unati dan pertolongan, wasaid asbab dan semua asbab, al musilati yang menyampaikan, ila dawa wujud, kepada kekalnya wujud, wa kamal wujud dan sempurnanya wujud, wujudnya orang itu, wa husil hudud dan berhasilnya perkara kepentingan-kepentingan, alati biya yang dengannya yatahayya'u menjadi siap al wujudu kehidupan manusia. Ila inna anal farqa, kecuali bahwasanya perbedaannya, ana adwal insan, bahwasanya anggota tubuhnya manusia, mahbubatun adalah dicintai, ya nabi, karena dengan adwa kamal wujudi, sempurnanya wujudnya, wa ainul kamal al matlub, dia adalah zatnya kesempurnaan yang dicari. Wa amal muhsinu, adapun orang yang berbuat baik, falaisa huwa ainul kamal al matlub, maka tidaklah dia itu zatnya kesempurnaan yang dicari, wa qad yakunu, tetapi kadang adanya muhsin itu sababan sabab lahu kepada kamal al matlub. Katabibi, seperti tabib alladzi yakunu sababan, yang adanya tabib itu adalah sebab fi dawami sihatil Allah, dalam kekalnya kesehatan anggota tubuh. Fafarik, maka bedakanlah baina hubbis sihati, antara mencintai kesehatan, wa baina hubbit tabib, dan antara cinta kepada tabib, alladzi wasabu sifah, yang dia itu adalah sebabnya sehat. Idzi sihatu, karena kesehatan matlubatun adalah dicari, lidati untuk zatnya, wa tabibu tabib mahbubun dicintai, la lidati bukan zatnya, bali annahu, bahkan karena tabib itu sababun ada sebab li sihati untuk kesehatan. Wa kadzalika ilmu, begitu saja ilmu mahbubun ada dicintai, walau ustaz dan ustaz mahbubun juga dicintai, lakin ilmu, tapi ilmu mahbubun dicintai, lidati karena zatnya ilmu, wal ustadu ustaz mahbub dicintai, liqoni karena adanya ustaz itu mahsababal ilmi mahbub, sebabnya ilmu yang dicintai. Wa kadzalika ta'am wa syarab, begitu juga makanan dan minuman mahbubun dicintai, wa dananir mahbubatun, dan dinar ada juga dicintai. Lakin ta'am, tapi makanan mahbubun jadi ada dicintai karena zatnya, wa dananir, dan dinar mahbubun dicintai, di anha, karena dananir itu wasilatun adalah wasilah ila ta'ami, untuk mendapatkan makanan. Fa idzan, maka bila penjelasan tersebut yarjuma kembali al-farqu, perbedaan, ila tafawutir rubati, kepada perbedaan tingkatan. Wa illa, bila bukan karena perbedaan tingkatannya, faqulu wahidin, maka setiap satu perkara yang disebut tadi, yarji'u adalah kembali ila mahabbat insan, kepada kecintaan insan nafsahu, kepada dirinya. Fakuluman, maka setiap orang ahabba yang dia mencintai al-muhsina, orang yang berbuat baik, li ihsani, karena ihsannya muhsin, fama ahabba dzatahu, maka dia tidak mencintai zatnya muhsin itu tahqiqan, secara sebenarnya. Bal ahabba, bahkan dia mencintai ihsanu, ihsannya muhsin, wa huwa ihsan itu fi'lun, adalah perbuatan, satu perbuatan, min afali, dari perbuatannya muhsin. Lau zala, bila ihsan itu hilang, zala, maka akan hilang al-hubbu, kecintaan, ma'aqoba baqa'i dzati, bersama tetapnya zatnya muhsin tahqiqan, dengan kenyataan.
Walau naqasa bila ihsan itu berkurang, naqasa maka berkurang al-hubbu kecintaan. Walau zada dan bila ihsan itu tambah zada maka bertambahlah kecintaan. Wa yatataruk ilaihi ziyadun nuqsan, dan mendatangi ilahi kepada hub aziyadatu wa nuqsan, tambahan dan kekurangan, li hasabi ziyadatil ihsan wa nuqsani, dengan menurut tambahnya ihsan dan kurangnya ihsan. Ya, sebab kecintaan yang kedua adalah karena apa? Karena ihsan. Tapi ihsan itu, perbuatan baik itu dicintai oleh orang, itu sebetulnya ya kembali kepada sebab yang pertama tadi. Sebab perbuatan baik seseorang itu menguntungkan dirinya, maka sebetulnya dia yang dicintai itu dirinya juga. Ya, kalau ada orang berbuat baik pada kamu, masih uang kamu, masih harta kamu, ya, masih ilmu kamu senang sama dia toh. Kenapa kok senang sama dia? Karena dia menguntungkan kamu. Sebetulnya kamu cinta itu adalah diri kamu sendiri. Bukan kita ini mencintai Zaid yang berbuat baik sebetulnya, tapi yang kita cintai itu adalah perbuatan baiknya. Maka akhirnya Zaid itu ikut kita cintai karena perbuatan baiknya itu. Tapi kalau diteruskan, sebetulnya yang kamu cintai itu diri kamu sendiri. Karena Zaid berbuat baik, maka kamu cintai. Karena perbuatan baik itu menguntungkan kamu, maka kamu cintai. Maka yang kamu cintai sebenarnya siapa? Ya diri kamu sendiri itu. Maka apa saja yang menguntungkan kamu dari siapa saja, ya kamu akan suka. Ya, ya. Ini kembali lagi, sebetulnya apa itu muhsin yang sebenarnya kepada manusia itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau berpikir, maka semestinya Allah itulah yang akan dicintai, yang dicintai manusia melebihi segala-galanya. Kalau orang kamu dikasih uang 1 juta oleh seseorang, ya seneng dong. Ada 1 miliar, seneng. Ada kasih 1 triliun, mungkin tambah seneng. Kasih dunia seisinya gimana? Nggak karuan senengnya. Ya Allah itu loh, bukan hanya ngasih itu, Allah siapkan surga untuk kamu. Nah, bagaimana? Jadi ini cinta kepada diri itu akhirnya itu cinta kepada Allah. Itulah diantara makna man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Karena apa itu, orang itu kalau merasa memahami dirinya sendiri sangat hajat kepada Allah dalam urusan apa saja, ya akhirnya dia kenal kepada Allah. Sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri supaya dirinya selamat, maka sebetulnya yang menyelamatkan yang bisa kan hanya Allah. Maka akhirnya dia kecintaannya kepada Allah terus. Ini sebagian, ini maksudnya Imam Ghazali itu ingin menjelaskan bahwa cinta kepada Allah itu bukan perkara yang aneh gitu loh, maksudnya. Ringkasnya itu, tapi ini macam-macam sebab. Belum lagi ini dilihat dari, bukan dari segi itu saja, dari segi apa itu kesempurnaan Tuhan itu sendiri. Karena kadang-kadang orang itu mencintai sama sekali tidak ada kemanfaatan untuk dirinya, itu ya bisa saja loh. Bisa nggak? Tidak ada kaitan dengan kamu, tapi karena perkara ini sangat indah, sangat hebat, maka kamu mencintai, padahal tidak ada urusan dengan kamu sama sekali. Contohnya apa? Contohnya orang Islam cinta pada para nabi, udah kelewat ini.
cinta pada Nabi Adam, cinta pada ini kan sudah berlalu semua. Tapi karena kita ini memahami bahwa mereka itu orang mulia, orang hebat, terus akhirnya kita ini jadi senang. Jadi senang itu bukan mesti karena ada sesuatu yang bermanfaat untuk diri kamu, itu juga tidak. Tapi ada yang memang karena cinta pada diri, ada juga yang memang karena zatnya itu pantas disenangi gitu loh. Itu ada juga nanti itu. Nah, dalam zat Tuhan itu kumpul dua sebab ini. Tuhan itu adalah yang sangat kita perlukan dan yang sangat senantiasa berbuat baik, itu harus ditanya. Zat itu, Tuhan itu zatnya itu yang maha sempurna, itu pun juga menjadikan sesuatu untuk cinta. Afalnya menimbulkan kecintaan karena Allah selalu berbuat pada kita, zatnya juga menimbulkan kecintaan karena zatnya zat yang sempurna. Dan tidak ada yang lebih sempurna melebihi Allah. Sudah, mau kamu itu mobil, ini Xenia, ini Mercedes, mana pilih? Mercedes toh. Kalau kamu tahu, nah kamu orang kampung nggak tahu, ya. Karena apa, ini lebih sempurna. Nanti kalau ada model yang lebih baik lagi, kamu akan pilih yang lebih baik. Lihat Tuhan itu loh ya, tidak bisa dibandingkan, yang terbaik dari segala yang baik. Bagaimana tidak kamu pilih itu? Kan saking jahilnya. Nah, begitu juga orang yang ngasih pada kamu itu sedikit. Dengan ini 1 juta ngasih kamu, ada orang ngasih 10 juta, mana yang kamu lebih condong? Mesti orang yang lebih banyak. Ada 1 triliun akan lebih. Lah Tuhan itu yang paling banyak memberi pada kamu, bahkan tidak ada yang beri selain Dia. Ya, mestinya kan lebih dicintai melebihi semuanya mestinya itu. Lah kalau orang bisa merasa aneh cinta pada Tuhan itu bagaimana? Saking gobloknya, ya, sebetulnya itu nggak berpikir. Nah ini selera tinggi ya sebenarnya kan, ya, selera tinggi, ya. Kalau orang miskin seleranya ya sepeda ontel, tapi kalau presiden seleranya pesawat jet, hanya gitu. Nah orang itu menurut tingkatannya, ada yang selera rendah ya sedangkannya makhluk itu. Selera lebih tinggi nanti surga sebenarnya. Selera lebih tinggi lagi, wa ridwanum minallahi akbar, itu selera lebih tinggi. Ya saya kira seleranya model apa? Saya ingin semua gitu Pak, seleranya semua. Berarti kamu itu belum punya selera semua itu nggak ada. Ya kadang-kadang gitu. Iya, itu keadaan kamu begitu itu. Tapi sebetulnya karena kita belum mengenal yang lebih tinggi dengan sebenarnya. Kalau orang itu tahu yang lebih tinggi yang sebenarnya, yang rendah itu jadi nggak seneng. Tidak otomatis. Ya kalau hubiba ilayya min dunyakum at-tibban nisa wa ju'ilat qurratu aini fi shalah. Oh, kan hubiba, ya. Bukan ahbab tuh tapi hubiba ini. Karena tibban nisa itu bagian daripada sesuatu yang membantu orang untuk dekat kepada Allah. Paham? Jadi lain, Nabi cinta kepada umat, cinta pada istrinya, cinta padanya dengan kita cinta itu lain. Lain. Nabi itu cintanya dari atas, kalau kita dari bawah. Maksudnya belum, Nabi itu cintanya karena Allah begitu loh. Nah kalau kita ini ya belum kenal ke situ ya yang bawah. Loh saya itu sudah iman sejak kecil, kamu katakan belum kenal itu gimana? Imannya kenal durung. Nah, yang mau kenal jadi wali kabeh kan we. Yang mau mulai jadi wali. Nah, iman iya wes, gak iman kafir we. Tapi kenal durung.
Nah, itu sudah ngaji dasuki ma'rifatullah. Itu ilmu kenal, bukan kenal betul itu sebetulnya. Itu baru ilmu kenal. Bukan kok kenal betul belum. Seperti ilmu ekonomi tapi jadi melarat yang. Ilmu ekonomi tapi melarat. Maka ada seorang bertanya pada kiainya, ajarilah saya ilmu cinta. Maka yang bilang, cinta itu tidak bisa dipelajari. Cinta itu akan mengajarkan dirinya sendiri pada kamu. Itu repot tanya nih. Anallahu